Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu survei online jenis usaha e-commerce, Shopee dan Lazada. Adapun yang akan kami bahas, yang pertama latar belakang sejarah, yang kedua jenis pelayanan konsumen, yang ketiga jenis promosi penjualan, keempat analisis SWOT, kelima klausa baku, keenam edukasi. Baik, langsung saja. Yang pertama, latar belakang sejarah. Indonesia tentunya banyak sekali marketplace yang memberikan pengaruh terhadap macam aspek termasuk sektor ekonomi. Hal ini dipengaruhi oleh pebisnis online yang mendominasi para pelaku UMKM. Dari berbagai sektor, munculnya para pebisnis online di Indonesia membuat beberapa pengusaha memiliki pemikiran membuatkan sebuah fasilitas untuk pebisnis online di Indonesia. Beberapa marketplace besar di Indonesia seperti Shopee, Lazada, dan masih banyak lainnya. Shopee adalah pusat perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura, di bawah Sea Group atau sebelumnya dikenal dengan Garena. Shopee didirikan pada tahun 2019 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brasil dan menjadikan Shopee pertama di Amerika Selatan dan luar Asia. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng. Chris Feng adalah salah satu mantan pegiat roket internet yang pernah menggapai mengepalai Zalora dan Lazada. Adapun sejarah dari Lazada ialah Lazada merupakan perusahaan e-commerce Asia Tenggara yang didirikan oleh roket internet di Pierre Poigan pada tahun 2019 yang dimiliki Alibaba Group. Pada tahun 2014, Lazada Group mengoperasikan situs-situs di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dan meraih sekitar 640 juta US dollar dari putaran investasi dari para investor seperti Tesco, Temasek, Holding, Summit Partners, JP Morgan Chase, Investment AB, Kinetic, dan Rocket Internet. Lazada di Indonesia sendiri didirikan pada tahun 2019 dan beroperasi hingga kini. Yang kedua, pelayanan kepada konsumen. Pelayanan konsumen Shopee. Pertumbuhan e-commerce yang terus meningkat di Indonesia membuat Shopee ikut meramaikan industri ini. Shopee merupakan aplikasi mobile marketplace bagi konsumen ke konsumen yang aman, menyenangkan, mudah, dan praktis dalam jual beli. Shopee sebagai salah satu situs yang wadah jual belinya secara online yang telah melakukan perubahan untuk menarik minat pelanggan agar lebih banyak bertransaksi melalui situs tersebut. Shopee lebih fokus pada platform mobile sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. Shopee juga dilengkapi dengan fitur live chat, berbagi, dan hashtag untuk memudahkan komunikasi antar penjual dan pembeli.
dan memudahkan dalam mencari produk yang diinginkan konsumen. Keunggulan lain dari Shopee yaitu pembeli dapat mengembalikan barang atau dana apabila barang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dan Shopee juga memberikan fitur gratis ongkir untuk pembelian barang dengan ketentuan yang berlaku. Shopee juga sering memberikan promo yang menarik seperti cashback dan koin Shopee yang bisa digunakan untuk potongan harga saat berbelanja di Shopee. Pelayanan konsumen Lazada. Lazada memang menjadi situs paling banyak dikunjungi saat berbelanja secara online. Namun, Lazada juga masih sering dianggap mempunyai beberapa kekhawatiran. Kekhawatiran yang dirasakan saat melakukan pembelian secara online, yaitu diantaranya tidak jarang konsumen merasa ketidakpastian karena produk yang dipesan tidak sampai tepat waktu. Dan bahkan tidak jarang beberapa konsumen takut bahwa pesanannya mungkin tidak sampai sama sekali. Seperti yang dikutip dari situs mediakonsumen.com pada tanggal 29 Desember 2016, memuat pelayanan Lazada yang tidak profesional, di mana barang yang dipesan tidak sampai ke tangan pelanggan. Pihak Lazada dan Total Logistik tidak dapat membuktikan bahwa barang yang sudah atau sedang dalam proses pengiriman. Ketidakpuasan terhadap situs ini bermacam-macam yang disampaikan oleh konsumen, mulai dari harga yang murah tapi barangnya tidak berkualitas, barang tidak sesuai dengan pesanan yang diharapkan, pembatalan pesanan secara sepihak oleh pihak Lazada ataupun pengiriman barang yang lama, dan pelayanan kurang tanggap. Masalah sering dihadapi oleh perusahaan e-commerce ini ialah belum tentu mampu memberikan kepuasan maksimal yang benar-benar diharapkan oleh konsumen dan membentuk rasa percaya pada benak konsumen yang pada dasarnya kegiatan jual beli ini tidak bertatap muka langsung maupun melihat secara nyata dalam prosesnya. Kepuasan konsumen merupakan hasil dari perbandingan antara harapan dan kenyataan yang diterima konsumen setelah mengonsumsi barang atau jasa. Apabila konsumen merasa puas saat berbelanja, maka akan ada dorongan kepercayaan konsumen kepada situs jual beli online tersebut. Membentuk kepercayaan konsumen. Cara untuk menciptakan dan mempertahankan kepercayaan konsumen akan e-commerce merupakan salah satu faktor kunci dalam melakukan kegiatan jual beli secara online. Kepercayaan timbul melalui suatu proses yang lama. Apabila kepercayaan telah timbul di antara konsumen dan perusahaan, maka perusahaan akan lebih mudah dalam membina hubungan baik dengan pelanggan. Terciptanya kepercayaan di mana pelanggan karena pelanggan percaya bahwa perusahaan dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan keinginan dan harapan pelanggan. Menurut Gavin, faktor yang sangat mempengaruhi minat pembeli online adalah faktor kepercayaan. Ketika calon pembeli ingin berbelanja online, hal menjadi pertimbangan pembeli adalah apakah website yang tersedia online shop dan penjual online shop pada website tersebut dapat terpercaya. Beberapa kasus yang pernah terjadi Lazada seperti yang dialami salah satu konsumen. Selain faktor kepercayaan, kualitas pelayanan juga menjadi faktor penting dalam memuaskan pelanggan. Kualitas pelayanan merupakan penilaian yang menyeluruh atas keunggulan suatu pelayanan.
Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukan berdasarkan sudut pandang atau persepsi pihak penyediaan jasa. Dalam hal ini, pelanggan adalah pihak yang mengonsumsi dan menikmati jasa perusahaan, sehingga merekalah yang harusnya menentukan kualitas jasa. Lemahnya pelayanan yang diberikan oleh Lazada di Indonesia seperti konfirmasi pembayaran yang cukup lama akan membuat pelanggan merasa khawatir. Sebagian pembeli tentu ingin segera mendapatkan kepastian dalam berbelanja. Ketiga, media promosi atau penjualan. Media promosi Shopee. Shopee menggait aktris Prilly Latuconsina dan aktor Maxim Bother yang juga kekasih Prilly saat itu sebagai brand ambassador mereka pada awal tahun 2018. Dalam acara Meet Shopee Brand Ambassador yang diadakan di Lucy in the Sky, Jakarta Selatan pada 7 Februari 2018, Shopee secara resmi mengumumkan Prilly sebagai brand ambassador karena pemeran utama film Danur tersebut merupakan seorang artis, entrepreneur berbakat dan juga true online shopper. Shopee menggait penyanyi dangdut Via Valen dan penyanyi pop Rizky Febian sebagai brand ambassador mereka pada pertengahan tahun 2018 dalam rangka merayakan 99 Super Shopping Day. Kehadiran Via dan Rizky bersama dengan brand ambassador Shopee saat itu Prilly Latuconsina dan Maxim Bother akan menambah jajaran super brand ambassador Shopee untuk memperkuat posisi Shopee dengan pengguna di Indonesia terutama para milenial. Kemunculan perdana Via Valen dan Rizky Febian dapat disaksikan pengguna Shopee di seluruh Indonesia melalui TVC Shopee terbaru bertajuk Goyang Shopee. Shopee menggait Blackpink sebagai brand ambassador mereka pada tahun 2018. Namun, sebagian masyarakat merasa resah dengan iklan yang menampilkan Blackpink karena dianggap kurang senonoh walau sudah lulus sensor lembaga sensor film Indonesia. Pihak Shopee pun tetap melanjutkan pemutaran iklan tersebut hingga tanggal yang sudah ditentukan yakni 11 November, sehari sebelum Hari Belanja Online Nasional. Shopee menggait Slank sebagai brand ambassador mereka pada awal tahun 2019. Alasannya, selain sebagai grup band legendaris, Slank juga merupakan musisi yang kerap mengkampanyekan hal-hal yang positif. Terpilihnya Slank sebagai brand ambassador Shopee juga ditandai dengan diresmikannya iklan terbaru Shopee bertajuk Shopee 313 Elektronik dan Digital Sale. Slank juga meluncurkan Slank Official Store atau The Slank Store di Shopee sehingga para penggemar Slank yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dengan mudah mendapatkan official merchandise Slank. Shopee menggait Syahrini sebagai brand ambassador mereka pada awal tahun 2019. Hal ini sempat memicu kontroversi di mana para pengguna jejaring sosial membuat gerakan uninstall Shopee sebagai bentuk protes terhadap Syahrini yang dinilai tidak pantas menjadi brand ambassador Shopee. Shopee menggait Didi Kempot sebagai brand ambassador mereka pada akhir tahun 2019. Naas beliau menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 5 Mei 2020. Tepat saat puncak Shopee Big Ramadan Sale, penyanyi dangdut Nela Karisma ditunjuk sebagai brand ambassador Shopee pada awal tahun 2020 sebagai ancang-ancang untuk kampanye Big Ramadan Sale tahun 2020. Sosok Nela Karisma merupakan seorang penyanyi yang dikenal masyarakat dengan segala pencapaian dalam musik dangdut. Sosok Nela yang masih muda dan kreatif dinilai oleh pihak Shopee sesuai dengan karakter pengguna Shopee. Shopee menghadirkan fitur barokah pada bulan Ramadan tahun 2020 dengan menggait General Manager
mantan anggota JKT48 Melody Nurramadani Laksani untuk mempromosikan fitur ini. Shopee Barokah akan ada hingga tanggal 25 Mei 2020 dengan menyediakan beragam produk yang sudah dikurasi. Program tersebut pun memiliki fitur pengingat waktu azan dan imsak. Dalam Shopee Barokah juga dihadirkan promo Big Ramadan Sale serta fitur donasi berkolaborasi dengan benihbaik.com. Media promosi Lazada. Strategi promosi penjualan melalui media online website lazada.co.id ini melakukan pemasaran dengan cara menciptakan website untuk interaksi konsumen dan proses perdagangan elektronik. Merancang website yang efektif agar mudah digunakan oleh konsumen menggunakan email dalam menyebarkan informasi promosi penjualan dan melakukan promosi penjualan secara online melalui website lazada.co.id. Aktivitas promosi penjualan melalui media online website yang dilakukan Lazada Indonesia merupakan suatu bentuk komunikasi terhadap konsumen dalam perdagangan elektronik atau e-commerce. Kegiatan aktivitas tersebut diantaranya tahap awal perencanaan, pelaksanaan, dan tahap akhir evaluasi. Alat promosi penjualan yang digunakan Lazada diantaranya adalah Lazada menggunakan alat promosi diskon, voucher, flash sale, dan special offer from partner dan melakukan kegiatan pameran dagang. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi promosi penjualan yang dilakukan Lazada Indonesia melalui media online website merupakan alat promosi penjualan utama yang digunakan Lazada Indonesia dalam melakukan perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang keempat yaitu analisis SWOT. Analisis pertama yaitu SWOT. Yang pertama yaitu Shopee dapat menjadi sumber pendapatan utama seseorang di masa mendatang karena mengingat Shopee sedang merintis kepopuleran saat ini. Yang kedua yaitu memiliki jaringan penjual atau owner barang yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Yang ketiga yaitu adanya fitur chat yang dapat digunakan untuk bertanya ke penjual atau seller yang telah disediakan oleh pihak Shopee. Yang keempat yaitu memiliki kegiatan pembagian kupon undian yang diadakan saat hari-hari tertentu. Selanjutnya yaitu weakness. Yang pertama yaitu hanya bisa menjangkau kota dan masyarakat yang memiliki akses internet. Yang kedua yaitu adanya oknum penjual yang memasang barang tidak sesuai dengan keadaan asli barang. Yang ketiga yaitu beberapa penjual yang kurang menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh pembeli. Yang keempat yaitu semakin jauh tempat pengiriman barang, maka semakin besar ongkos kirim barang yang dibeli. Selanjutnya yaitu opportunist. Yang pertama yaitu ada beberapa brand yang tidak terdapat di dalam suatu tempat, sehingga itu menjadi suatu kesempatan bagi Shopee untuk menjual brand barang yang ada di kota lain. Yang kedua yaitu ekspansi bisnis yang sangat global sehingga menjadikan belanja online populer akhir-akhir ini. Yang ketiga yaitu adanya sistem pengiriman paket barang yang saat ini sangat digemari oleh masyarakat. Yang keempat yaitu selalu tersedia setiap hari dalam 24 jam dan 7 hari. Selanjutnya yaitu threat. Yang pertama yaitu adanya hacker atau pembajak dunia maya yang dapat merusak sistem dari Shopee. Yang kedua yaitu peraturan pemerintahan bisa saja sesekali merugikan perusahaan. Yang ketiga yaitu adanya kompetitor yang terus berkembang dengan inovasi-inovasinya. Yang keempat yaitu kurangnya minat pembeli karena adanya ketersediaan barang yang mereka inginkan di daerah mereka. Selanjutnya yaitu analisis SWOT Lazada. Yang pertama yaitu strategis. Yang pertama yaitu menerapkan program affiliate demi memperluas daerah pemasaran. Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Lazada adalah
websitenya mempunyai SEO yaitu Search Engine Optimization yang baik, di mana hal tersebut akan berpeluang mendatangkan lebih banyak visitor potensial. Di samping itu juga, di era globalisasi ini semakin banyak orang yang menggunakan blog yang disebut blogger. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh Lazada untuk memperkuat daerah promosi dan pemasarannya, yaitu dengan mengadakan program affiliate. Affiliate adalah program di mana masyarakat bisa mendapat komisi dari penjualan-penjualan yang ditawarkan Lazada melalui blog mereka. Dengan penjualan-penjualan yang ditawarkan Lazada melalui blog mereka dapat menerapkan program affiliate, diharapkan website Lazada semakin mempunyai SEO yang baik dan meluas di daerah promosi dan pemasarannya. Yang kedua yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai media sosial dalam upaya memperluas daerah pemasaran. Saat situs jejaring sosial semakin berkembang secara pesat, data terakhir yang dihimpun Internet World Start, pengguna Facebook di Indonesia mencapai lebih dari 40 juta pengguna, sedangkan Twitter lebih dari 30 juta pengguna, dan situs jejaring sosial sering dijadikan media oleh konsumen untuk berbelanja online. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Lazada untuk memperluas daerah pemasaran dan promosinya, yaitu seperti Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan lain-lain. Hal ini juga semakin membuat website Lazada mempunyai SEO yang baik. Selanjutnya yaitu WO strategis. Yang pertama yaitu menggaransikan semua produk Lazada. Salah satu kelemahan Lazada adalah karena penjualan produk secara virtual, di mana barang yang tidak bisa dipegang secara langsung, sehingga timbul kekhawatiran pelanggan terhadap kualitas barang dan penipuan. Yang kedua yaitu mengandalkan gudang baru Pulau Sumatera. Lazada hanya mempunyai 2 gudang yang bertempat di Jakarta dan Sumatera. Hal tersebut akan memperlambat waktu pengiriman barang jika melintasi pulau, dan juga mengingat semakin meningkatnya pengguna internet belanja online, maka strategi yang dapat diterapkan oleh Lazada adalah dengan menggandakan gudang baru di Pulau Sumatera. Yang ketiga yaitu menambah periode batas pembayaran. Saat ini Lazada hanya memberikan waktu 1 kali 24 jam kepada konsumen untuk melakukan pembayaran terhadap produk yang dipesannya. Waktu tersebut sangatlah singkat dan terkadang konsumen tidak punya waktu untuk melakukan pembayaran mengingat pertumbuhan penduduk kelas menengah semakin besar dan jumlah pelanggan online yang berjumlah banyak. Maka patutnya Lazada menerapkan strategi untuk menambah periode batas yang disebut blogger. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh Lazada untuk memperkuat daerah promosi dan pemasarannya, yaitu dengan mengadakan program affiliate. Affiliate adalah program di mana masyarakat bisa mendapat komisi dari penjualan-penjualan yang ditawarkan Lazada melalui blog mereka. Dengan penjualan-penjualan yang ditawarkan Lazada melalui blog mereka dapat menerapkan program affiliate, diharapkan website Lazada semakin mempunyai SEO yang baik dan meluas di daerah promosi dan pemasarannya. Yang kedua yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai media sosial dalam upaya memperluas daerah pemasaran. Saat situs jejaring sosial semakin berkembang secara pesat, data terakhir yang dihimpun Internet World Start, pengguna Facebook di Indonesia mencapai lebih dari 40 juta pengguna, sedangkan Twitter lebih dari 30 juta pengguna, dan situs jejaring sosial sering dijadikan media oleh konsumen untuk berbelanja online. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Lazada untuk memperluas daerah pemasaran dan promosinya, yaitu seperti Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan lain-lain. Hal ini juga semakin membuat website Lazada mempunyai SEO yang baik. Selanjutnya yaitu WO strategis. Yang pertama yaitu menggaransikan semua produk Lazada. Salah satu kelemahan Lazada adalah karena penjualan produk secara virtual, di mana barang yang tidak bisa dipegang secara langsung, sehingga timbul kekhawatiran pelanggan terhadap kualitas barang dan penipuan. Yang kedua yaitu mengandalkan gudang baru Pulau Sumatera. Lazada hanya mempunyai 2 gudang yang bertempat di Jakarta dan Sumatera.
Hal tersebut akan memperlambat waktu pengiriman barang jika melintasi pulau, dan juga mengingat semakin meningkatnya pengguna internet belanja online, maka strategi yang dapat diterapkan oleh Lazada adalah dengan menggandakan gudang baru di Pulau Sumatera. Yang ketiga yaitu menambah periode batas pembayaran. Saat ini Lazada hanya memberikan waktu 1 kali 24 jam kepada konsumen untuk melakukan pembayaran terhadap produk yang dipesannya. Waktu tersebut sangatlah singkat dan terkadang konsumen tidak punya waktu untuk melakukan pembayaran mengingat pertumbuhan penduduk kelas menengah semakin besar dan jumlah pelanggan online yang berjumlah banyak. Maka patutnya Lazada menerapkan strategi untuk menambah periode batas pembayarannya. Kelima yaitu klausula baku Shopee dan Lazada. Klausula baku Shopee, perjanjian yang diberlakukan oleh Shopee merupakan perjanjian kemitraan yang bertujuan untuk menyamakan kedudukan pihak Shopee, penjual, serta pembeli dalam kedudukan yang sama. Shopee menerapkan batasan penggunaan dengan syarat telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menganggap bahwa seseorang telah dewasa ketika mencapai umur 17 tahun. Sedangkan menurut hukum perjanjian, seseorang dianggap telah dewasa ketika telah mencapai umur 21 tahun. Penerapan perjanjian baku tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sesuai dengan hal yang tertera dalam ketentuan bahwa pihak yang menerima perjanjian ini maka bertanggung jawab secara penuh terhadap segala perbuatan yang dilakukannya. Sebagai perlindungan kepada konsumen maupun pelaku usaha sebagai mitra, maka Shopee melindungi terkait dengan privasi dengan tidak memperbolehkan pengaksesan data pribadi kecuali dengan izin tertulis dari pengguna. Hal ini telah sejalan dengan perlindungan data pribadi yang dijamin oleh negara atau hukum Indonesia. Perjanjian jual beli diatur secara elektronik oleh Shopee dengan dasar kesepakatan kedua belah pihak untuk memberikan sesuatu menukarkan dengan ShopeePay atau uang pembayaran secara elektronik. Kedua belah pihak dianggap sepakat ketika menyetujui transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut hingga terjadi pertukaran barang dengan mata uang yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Data pribadi yang menjadi konsep perlindungan diterapkan melalui proses manipulasi, scraping, serta akses kode OTP melalui surat elektronik atau email kepada pengguna. Secara langsung, kontrak jual beli yang dilakukan secara elektronik mengacu pada pasal 1313 KUHP Perdata terkait dengan perjanjian jual beli. Pembatasan pertanggungjawaban dan penolakan jaminan dilakukan oleh Shopee dalam perjanjiannya. Hal tersebut tertera bahwa Shopee menolak atau bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan akibat adanya transaksi, sehingga hal tersebut membatasi pertanggungjawaban pihak Shopee. Shopee dalam pertanggungjawabannya menolak untuk digugat atas segala kerugian yang ditimbulkan, sehingga Shopee bebas dari segala tuntutan yang dapat dilayangkan oleh mitra. Hal ini menjadi dasar bahwa pembatasan pertanggungjawaban serta penolakan atas jaminan mitra menjadi partner bisnis oleh Shopee. Klausa baku Lazada, pedoman pengguna platform dan atau layanan. Anda setuju untuk mematuhi setiap dan semua pedoman, pemberitahuan, aturan, operasi dan kebijakan, serta instruksi yang berkaitan dengan penggunaan layanan dan atau akses platform serta setiap perubahannya yang dikeluarkan oleh pihak kami dari waktu ke waktu. Kegiatan terlarang. Anda setuju dan tidak akan melakukan 1. Berpura-pura sebagai orang lain atau entitas atau memberikan keterangan yang salah
atau mengaku sebagai orang lain atau kelompok tertentu. Berikutnya, berusaha untuk mendapatkan akses tidak sah atau mengganggu atau mengacaukan sistem komputer atau jaringan yang terhubung dengan platform atau layanan. Berikutnya, mengumumkan atau memposting, mempromosikan atau mengirimkan materi terlarang apapun melalui platform atau layanan. Berikutnya, mengganggu pemanfaatan dan pemakaian platform atau layanan. Selanjutnya, menggunakan atau mengunggah atau mengupload perangkat lunak atau material yang mengandung atau dicurigai mengandung virus, komponen merusak kode berbahaya, atau komponen berbahaya dengan cara apapun yang dapat merusak data atau mengakibatkan kerusakan platform, atau mengganggu pengoperasian komputer pelanggan lain atau perangkat mobile atau platform atau layanan. Terakhir, menggunakan platform atau layanan di luar dari aturan atau kebijakan penggunaan setiap jaringan komputer yang terhubung, setiap standar internet yang berlaku dan hukum yang berlaku lainnya. Ketersediaan platform dan layanan, platform dan atau layanan diberikan kepada Anda sebagaimana Anda as is sepanjang diperbolehkan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, Lazada berhak meningkatkan atau memodifikasi, menghentikan sementara, menghentikan penyediaan, menghapus, baik secara keseluruhan atau sebagian, dari platform atau layanan atas kebijakan sendiri dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Berhak namun tidak berkewajiban untuk memantau konten kami, berhak tapi tidak berkewajiban untuk memantau, menyaring atau mengontrol setiap kegiatan, isi atau materi pada platform dan atau melalui layanan. Berikutnya, atas kebijakan kami sendiri, kami dapat menyelidiki setiap pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang tercantum di sini dan dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap sesuai atau tepat. Berikutnya, mencegah atau membatasi akses pelanggan untuk platform dan atau jasa. Melaporkan kegiatan yang dicurigai sebagai pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, undang-undang atau peraturan kepada pihak yang berwenang, serta bekerja sama dengan pihak yang berwenang tersebut. Dan atau meminta informasi dan data dari Anda sehubung dengan penggunaan layanan dan atau akses platform setiap saat. Dan atau meminta informasi dan data dari Anda sehubungan dengan penggunaan layanan dan atau akses platform setiap saat. Dan sebagai pelaksanaan hak kami, jika Anda menolak untuk memberikan informasi atau data tersebut, atau jika Anda memberikan informasi tidak akurat, menyesatkan, penipuan, data dan atau informasi, atau jika kami memiliki alasan yang cukup, mencurigai, dan telah menyediakan informasi tidak akurat, menyesatkan atau penipuan, data dan atau informasi. Kebijakan privasi juga berlaku dengan meningkatkan sehubungan dengan penggunaan Anda atas layanan dan atau akses Anda ke platform. Jika Anda tidak menyetujui kebijakan privasi, maka Anda jangan atau berhenti mengakses dan atau menggunakan platform atau layanan ini. Syarat dan ketentuan penjualan sebagaimana tercantum pada https://www.lazada.co.id berlaku dan mengikat Anda dalam hal pembelian produk apapun pada platform. Jika Anda menggunakan voucher, maka syarat dan ketentuan voucher yang berlaku dan mengikat Anda, sebagaimana dimaksudkan pada https://www.lazada.co.id. Jika Anda tidak menyetujui syarat atau ketentuan voucher, maka Anda jangan atau berhenti mengakses dan atau menggunakan platform atau layanan ini.
Syarat dan ketentuan Lazada Credit. Lazada Credit adalah saldo yang bisa dibeli dari PT SPY Debit Indonesia Koe atau EDIK dengan digunakan untuk melakukan pembelian produk di platform. Syarat dan ketentuan Lazada Credit sebagaimana dimaksudkan pada HTTPS Dana ID berlaku dan mengikat Anda dalam hal penggunaan Lazada Credit. Jika Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan Lazada Credit, maka Anda jangan atau berhenti menggunakan Lazada Credit. Syarat dan ketentuan Lazada Credit. Lazada Credit adalah saldo yang bisa dibeli dari PT SPY Debit Indonesia Koe atau EDIK dengan digunakan untuk melakukan pembelian produk di platform. Syarat dan ketentuan Lazada Credit sebagaimana dimaksudkan pada HTTPS Dana ID berlaku dan mengikat Anda dalam hal penggunaan Lazada Credit. Jika Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan Lazada Credit, maka Anda jangan atau berhenti menggunakan Lazada Credit. Yang keenam yaitu edukasi. Edukasi yang pertama, pembelajaran yang dapat kami petik adalah kami dapat mengetahui pelayanan seperti apa yang dapat kami terapkan nantinya dalam menjalankan usaha, agar konsumen nyaman dan betah untuk menggunakan produk jasa kami. Yang kedua, kami juga dapat mengambil pembelajaran dengan media promosi atau penjualan seperti apa yang bisa kami gunakan sesuai dengan usaha yang kami jalankan, sehingga kami bisa menarik pelanggan dari berbagai kalangan dan memperkenalkan usaha kami dan memperkenalkan usaha kami pada semua orang. Yang ketiga, kami juga tahu seperti apa analisis SWOT yang dapat kami terapkan dalam metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, dan ancaman dalam usaha bisnis yang kami jalankan. Yang keempat, kami juga belajar bagaimana menyusun klausula baku yang dapat kami terapkan pada bisnis yang kami jalankan nantinya. Hasil simulasi dan analisis. Layanan e-commerce diminati selama ini terlebih selama pandemi virus corona karena memudahkan penerapan protokol kesehatan. Transaksi di Shopee, Lazada, dan situs e-commerce lainnya melonjak selama COVID-19, termasuk saat Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas 12.12. Jumlah penjualan meningkat 2,7 juta menjadi lebih dari 9,9 juta per penjual. Hampir 100% usaha mikro, kecil, dan menengah. Perusahaan e-commerce Shopee mencatat rekor lebih dari 3 juta kunjungan dalam 1 jam pertama peserta diskon 12.12. Direktur Shopee di Indonesia, Christine De Juarto, mengatakan transaksi di platform menjadi 260 juta dan 300 juta pada kuartal 2 dan 3, sedangkan rata-rata transaksi per hari 2,8 juta. Berikut ini adalah laporan biru dari e-commerce besar selama pandemi dan Harbolnas 12.12. Kesimpulan, e-commerce menjadi salah satu industri yang mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun, sebab industri ini memberikan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Pertumbuhan industri e-commerce juga tidak lepas dari perilaku konsumen Indonesia yang menginginkan kecepatan dalam berbelanja, dan sebagian besar konsumen di Indonesia sudah mengerti cara menggunakan internet dan smartphone. Ada beberapa situs belanja online yang ada di Indonesia. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi masa kini, aktivitas jual beli semakin mudah. Di antaranya situs-situs belanja online tersebut diantaranya adalah
Lazada, dan Shopee. Berdasarkan data, Shopee menjadi aplikasi e-commerce dengan pengguna terbanyak, mengalahkan para pesaingnya. Baik, sampai di sini presentase kami. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.